Saudaraku, salah satu tanda awal kehancuran seorang penuntut ilmu adalah ketika hatinya mulai kehilangan adab kepada gurunya sendiri. Awalnya mungkin hanya karena gurunya terlalu sering banyak menegur dan dianggap cerewet. Kemudian mulai merasa dirinya jenuh mendengarnya, setelah itu lisannya mulai ringan membicarakan kekurangan gurunya. Lalu perlahan muncul keberanian untuk meremehkan, mencemooh, bahkan menghina orang yang berjasa menjadi jalan sampainya ilmu kepada dirinya. Padahal hakikat ilmu tidak pernah diperoleh hanya dengan kecerdasan otak semata. Ilmu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cahaya itu tidak akan menetap di dalam hati yang dipenuhi kesombongan, kebencian, dan buruknya adab. Karena itu para salafus sholih sejak dahulu selalu menanamkan bahwa adab didahulukan sebelum ilmu. Sebab orang yang banyak ilmu tetapi rusak adabnya justru lebih berbahaya dibandingkan orang awam yang tidak berilmu. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah berkata, "Istakhaffa bi ustadihi ibtalahullahu ta'ala bisalasati asya. Nasiya ma hufidha minhu wa wakala lisanahu wa iftaqara fi akhirih." Barang siapa meremehkan gurunya, maka Allah Ta'ala akan memberinya 3 musibah. Lupa terhadap ilmu yang telah ia hafal, lisannya menjadi tumpul dalam menyampaikan ilmu, dan hidup fakir di akhir hayatnya. Kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Ashfiya. Perkataan ini bukan sekedar ancaman biasa, tetapi gambaran tentang hilangnya keberkahan ilmu dari kehidupan seorang murid jika durhaka kepada gurunya. Sebab ilmu yang berkah bukan hanya membuat seseorang pandai berbicara, tetapi membuat ilmunya menetap dalam hati, bermanfaat bagi manusia, dan menjadi sebab keselamatan dirinya di dunia serta akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwa kemuliaan ilmu itu hanya diberikan kepada orang yang memiliki adab. Karena ilmu bukan sekedar informasi dan hafalan. Di zaman sekarang, seorang murid mungkin bisa mencari jawaban melalui Google, menonton penjelasan melalui internet, dan mendapatkan banyak pengetahuan hanya melalui handphone. Akan tetapi teknologi tidak akan pernah menggantikan keberkahan adab kepada guru. Sebab guru bukan sekedar penyampai materi pelajaran. Guru adalah manusia dewasa yang memiliki kelebihan ilmu yang diberi amanah untuk mendidik cara berpikir, memperbaiki akhlak, membentuk kedisiplinan, dan menuntun murid agar menjadi manusia yang matang dalam ilmu serta sikap hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham soghirona, wa yuwakir kabirona, wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan termasuk golongan kami, orang yang tidak menyayangi yang muda, tidak menghormati yang tua, dan tidak mengetahui hak ulama kami. Hadis riwayat Ahmad nomor 22.807. Hadis ini menunjukkan bahwa menghormati orang berilmu dan guru adalah bagian dari akhlak Islam. Karena itu para salafus sholih dahulu sangat menjaga lisannya di hadapan guru-guru mereka. Mereka tidak pernah meninggikan suara, apalagi sampai membentak, tidak memotong pembicaraan, dan tidak menjadikan kekurangan gurunya sebagai bahan candaan. Sebab mereka memahami bahwa keberkahan ilmu sangat berkaitan dengan penghormatan kepada orang yang mengajarkannya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Kuntu asfahu warokoti baina yadai Malik, sofhan rofiqon haibatan lahu, alla yasma'a waqa'aha." Aku membalik lembaran kitab di hadapan Imam Malik dengan sangat pelan karena rasa hormat kepadanya agar beliau tidak mendengar suara lembarannya. Kitab Manaqib. Asy-Syafi'i karya Imam Al-Baihaqi rahimahullah jilid 2 halaman 145. Lihatlah bagaimana para ulama besar begitu menjaga adab kepada gurunya. Padahal Imam Asy-Syafi'i adalah ulama besar dengan kecerdasan luar biasa. Namun kecerdasannya tidak membuat beliau sombong kepada gurunya. Karena semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin besar pula tawadu dan penghormatannya kepada orang-orang yang berjasa dalam perjalanan mendapatkan ilmunya. Hari ini justru banyak murid yang mulai kehilangan rasa hormat kepada guru. Ketika teknologi berkembang pesat, sebagian murid merasa tidak lagi membutuhkan guru. Mereka merasa cukup dengan internet dan media sosial.
Akibatnya muncul keberanian untuk membanding-bandingkan guru, merendahkan cara mengajarnya, bahkan mengolok-oloknya di belakang. Tidak sedikit murid yang membuat grup saluran WhatsApp khusus bersama teman-temannya hanya untuk menggibah gurunya sendiri. Mereka menertawakan gaya bicara gurunya, memparodikan ucapan khasnya, membicarakan kekurangannya, dan menjadikannya bahan lelucon dan hiburan. Padahal semua itu adalah dosa besar yang menunjukkan rusaknya hati seorang penuntut ilmu. Sebab bagaimana mungkin ilmu akan masuk ke dalam hati yang sibuk merendahkan orang yang mengajarkan ilmu tersebut kepadanya. Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah berkata, "Wala yanzuru ilal muallimi bi'ainil ihtiqar, wa in kana aqalla minhu ilman." Janganlah seorang murid memandang gurunya dengan pandangan meremehkan, meskipun gurunya memiliki ilmu yang lebih sedikit darinya. Kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakalim, halaman 118. Perkataan ini sangat penting di zaman sekarang, sebab terkadang seorang murid memang memiliki akses ilmu yang lebih luas dibandingkan gurunya. Akan tetapi, itu tidak menghapus hak penghormatan kepada guru, karena guru tetaplah orang yang berjasa mendidik, membina, dan membantu tumbuh kembang akal seorang murid. Guru bukan manusia sempurna. Guru tetap bisa salah. Guru tetap memiliki kekurangan. Akan tetapi, kesalahan guru bukan alasan untuk mencemooh dan menghina dirinya. Al-Habib Umar bin Hafidh hafidhahullah berkata, "Man su'i adabuhu ma'a ahlil fadl, hurrima barokatal ilm." Barang siapa buruk adabnya kepada orang-orang mulia dan berilmu, maka dia akan diharamkan dari keberkahan ilmu. Beliau menjelaskan bahwa keberkahan ilmu jauh lebih penting daripada sekedar banyaknya hafalan, karena ada manusia yang ilmunya sedikit tetapi bermanfaat bagi manusia dan membuat dirinya semakin takut kepada Allah. Sebaliknya, ada manusia yang hafal banyak ilmu, tetapi lisannya penuh kesombongan, mudah merendahkan orang lain, dan ilmunya tidak membawa ketenangan bagi dirinya sendiri. Jangan pula mudah mengatakan guru itu galak dan bengis. Hakikatnya, tidak ada guru galak, tetapi tegas dalam mendidik murid-muridnya. Ketegasan dibutuhkan agar murid belajar disiplin, belajar tertib, dan belajar bertanggung jawab. Sebutan guru galak pun tidak tepat, karena konotasi galak lebih pantas digunakan kepada binatang. Guru adalah manusia dewasa yang hadir menjawab kebutuhan zaman. Mereka mengorbankan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk membimbing murid agar tidak tumbuh menjadi manusia yang rusak akhlaknya. Tidak ada guru yang dibentuk sekedar untuk dibenci muridnya. Mereka hadir untuk mendidik, mengarahkan, dan membantu murid memahami kehidupan dengan lebih baik. Syekh Sholih Al-Fauzan hafidhahullah berkata, "Man lam yahtarimil muallim, falaisa ahlan lil ilm." Barang siapa tidak menghormati gurunya, maka dia tidak pantas mendapatkan ilmu. Kitab Syarh Hilyah Thalibil Ilm, halaman 63. Maka jangan pernah seorang murid berani kepada gurunya, karena hakikatnya murid yang durhaka kepada gurunya sedang memulai kehancuran hidupnya sendiri, perlahan demi perlahan. Bisa jadi hafalannya mulai mudah hilang. Bisa jadi lisannya tidak lagi memiliki pengaruh ketika berbicara. Bisa jadi hidupnya kehilangan keberkahan, meskipun secara dunia terlihat baik-baik saja. Sebab keberkahan ilmu dicabut ketika adab kepada guru mulai hilang dari hati seorang murid. Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah berkata, "Kanu yata'allamunal huda, kama yata'allamunal ilm." Dahulu para salaf mempelajari adab dan petunjuk sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, Jilid 1, halaman 77. Maka hormatilah gurumu, doakan mereka, tutupi kekurangannya, dan ambillah manfaat dari ilmu serta pengalamannya. Karena manusia tidak akan pernah menjadi besar hanya dengan merasa dirinya pintar. Manusia menjadi besar ketika ia tetap rendah hati kepada orang-orang yang dahulu membimbing langkah hidupnya. Wallahul musta'an.